Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2023, bertepatan dengan hari Kamis, di mana Indonesia hari ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-78 tahun. Hari ini tentu harus kita syukuri bersama bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan selama sekian abad. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata dari problematika yang ada saat ini. Dan tentu penjajahan saat ini mungkin itu lebih berbahaya dan lebih masif ketimbang penjajahan zaman dulu. Bahwa penjajahan zaman dulu itu terfokus pada penjajahan fisik, bagaimana satu negara menginvasi negara lain untuk menjajah, untuk mengambil sumber daya alam yang ada di negara tersebut untuk dibawa ke negerinya sendiri. Dan hari ini pun, hari ini banyak problematika yang belum terselesaikan, dan mungkin penjajahannya lebih smooth, lebih halus ketimbang penjajahan zaman dulu. Kita masih dilanda eksploitasi ekonomi, penjajahan secara ekonomi, kemudian penjajahan secara budaya, di mana ekonomi kita saat ini berada di bawah. Kemudian secara budaya kita bisa melihat bahwa bagaimana budaya-budaya luar yang negatif masuk ke negeri ini tanpa ada saringan, tanpa ada pencegahan, baik dari penguasa negeri ini ataupun dari pihak-pihak yang berwenang. Budaya seks bebas kita masih lihat ada terjadi. Kemudian dari sisi ekonomi kita masih lihat ada begitu tinggi kesenjangan antara kaya dan miskin. Budaya korupsi tentu itu tidak perlu kita tanyakan lagi, karena banyak kasus-kasus yang ditangani oleh KPK yang berhasil operasi tangkap tangan, di mana para pejabat pun yang harus memakai baju kuning. Nah, tentu ini jadi satu pertanyaan besar, Apakah dengan lepasnya kita dari penjajahan secara fisik, kemudian beralih kepada penjajahan secara non fisik, apakah itu kita masih bisa disebut dengan kemerdekaan yang sejati, ataukah sebaliknya penjajahan yang sekarang ini jadi sarana bagi negeri lain untuk mengurangi kos perang yang akan terjadi jika mereka menginvasi negara lain. Jadi mungkin dengan penjajahan non fisik ini mereka bisa menekan kosnya ketimbang penjajahan secara fisik, dengan menjajah ekonomi mereka, dengan menjajah pemikiran mereka untuk mengikuti agenda-agenda atau ide-ide yang bisa mereka suntikan ke dalam suatu negeri, sehingga negeri itu mengikuti ide mereka dan jadi budak tanda kutip yang mengikuti agenda negara tersebut, negara imperialis penjajah tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apakah memang itu yang namanya kemerdekaan sejati, atau kemerdekaan sejati itu yang seperti apa? Apakah kemerdekaan sejati itu? Bukankah Islam sudah menegaskan bahwa manusia itu, umat Islam itu
adalah umat yang terbaik, bahwa Islam itu adalah agama pembebas. Islam itu adalah agama pembebas dari penyembahan kepada manusia yang lain, ya, kepada penyembahan hanya kepada Allah saja. Maka tentu jadi pertanyaan besar, sebuah perenungan dan pemikiran besar, apakah memang Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam benar-benar sudah menjadikan Islam sebagai satu-satunya pembebas dari negeri ini? Apakah benar umat Islam terbesar di dunia ini sudah menjadikan Islam sebagai satu-satunya pembebas dari kekufuran, dari segala macam penjajahan, baik penjajahan secara ide, pemikiran, maupun penjajahan secara fisik? Mari kita merenung sama-sama. Kita berpikir sama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain. Jika kita ingin mencapai sebuah kemerdekaan yang hakiki, maka kita harus dan wajib untuk kembali kepada syariah Islam secara kafah untuk diterapkan di bumi Allah ini. Untuk Islam bisa membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia lain, hanya menyembah kepada Allah semata. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.